Technical View Pound Sterling 29 Juni 2021 jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3881 dan low 1.3850. Sementara itu untuk running price berada di 1.3854. Oke, areal yang kita tunggu-tunggu sebetulnya belum muncul. Tapi kalau seperti ini kondisinya, kita bisa saja mengabaikan area tidak terlalu idealis ya. Jadi tadinya kita akan menantikan level di kisaran 90 ataupun bahkan mungkin di 1.3900 ya. Tapi ternyata arealnya sampai saat ini tertahan di 1.3881. Oke, kita lihat terlebih dulu. Perkembangan selanjutnya terkait dengan adanya inverse cup and handle. Jadi ini sudah sangat-sangat layak ya. Ini bagian cupnya yang terbalik. Kemudian ini adalah bagian handle-nya yang ternyata juga menyerupai bagian cup ya, small cup gitu. Sementara biasanya dia akan berbentuk areal seperti trend channel ya, tapi kali ini mungkin saja bentuknya seperti ini dan langsung tembus zona support atau neckline. Nah, neckline-nya di berapa? Neckline-nya akan ada di 1.3811 atau 1.3817 ya. Ini adalah zona biru yang sangat kita nantikan, atau minimal kalau dia sudah memasuki teritori 20-an ya, 1.3820-an, hati-hati kemungkinan dia terjun ataupun penurunan masih akan berlanjut. Nah, sementara itu kalau kita perbesar bagian candlestick di kemarin ya, hari kemarin ini tanggal 28, dia sempat turun 1.3870 areal terendahnya dan areal tertingginya adalah 1.3938. Anda lihat candlesticknya berbentuk inverse hammer ya, inverted hammer, yang artinya kalau pasca dia mengalami penurunan seharusnya di sini adalah terjadinya reversal. Tapi kali ini kalau misalkan dilihat dari polanya sepertinya ini akan diabaikan dan akan relatif dominan untuk mengalami penurunan. But who knows ya, ternyata di sini belum saatnya dia mengalami penurunan. Jadi tetap berhati-hati. Sementara untuk areal target kemarin kita sudah ukur, ini adalah areal 50% di 1.3615, berarti dalam waktu berjenjang, bukan dalam satu malam. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah 1.3415 sebagai teritori areal target utama. Ya, itu sudah kita ukur dari target atau ketinggian dari zona ini. Ya, ini adalah zona cupnya. Kemudian kalau kita bicara tentang target dari grafik H4 sendiri, potensi pergerakannya kurang lebih berada dalam zona penurunan juga. Kemarin atau beberapa hari yang lalu kita sudah sempat melihat areal biru ini memang efektif, dia hanya sempat spike 1.3 atau 1.400 lebih tepatnya, kemudian juga tertahan di bawah zona garis biru, ya ini adalah trend line. Kemudian yang paling terpenting lagi adalah small, inilah head and shoulder, ya kalau tadi inverse cup and handle, ini adalah head and shoulder, ini bagian left, head, dan ini bagian right. Anda bisa saja menentukannya ini ya. Tapi kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya saya menarik areal neckline-nya di sini. Jadi sebetulnya kemarin memang sempat dia spike back, tapi ternyata gagal dan sekarang dia mulai penurunan. Otomatis karena dia sudah berada di teritori 1.3867, saya rasa nantinya kalaupun misalkan dia tidak sempat rebound sampai 90 atau 1.3910, Anda masih bisa asumsikan rebound sampai zona 1.3870 atau 1.3880 pun itu masih bisa masuk teritori sell. Jadi 1 jam atau beberapa jam ke depan kalau misalkan dia tidak kembali sampai 1.3910 atau memasuki target yang kita inginkan, Anda bisa pilih untuk melakukan sell di zona 1.3875 atau 1.3890 maksimum ya. Kemudian target pertamanya tentunya kita tinggal turunkan saja. Kalau tadi semulanya di 1.3845, Anda bisa gunakan teritori TP pertama yang sama karena memang kita ambil short termnya atau short reactionnya, atau turunkan di 1.3835 ya. Dan zona keduanya ya kita samakan saja di 1.3785. Sementara untuk stop loss tentunya kita harus tingkatkan di 1 poin atau diturunkan lagi di 1.3950. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 29 Juni 2021 jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1928, low 1.1902, running price 1.1905. Masih lanjutan sebetulnya dari area penurunan kemarin yang sempat terhenti di 1.3901, lalu kemudian dia rebound dan ditutup di zona 1.1926 ya. Sementara untuk area resisten sendiri masih berkutat atau tertahan di 1.1943 ya, 1, 2, 3, lalu kemudian kemarin pun doji candle kembali, berarti 4 kali berturut-turut. Ini hampir sama dengan kondisi emas ataupun DXY dan kali ini berada di posisi euro
Ya, jadi semuanya ini disebabkan oleh satu sumber di mana market cenderung menantikan apa yang akan dilakukan oleh Fed, dan itu semua terkait dengan data NFP. Nah, kemudian kalau kita lihat dari candlestick ini, ya walaupun doji candle di dua candle sebelumnya itu adalah pola pembalikan untuk penurunan, kemudian sekarang ditemani dengan candle di tanggal 28 inilah hammer atau hanging man lebih tepatnya. Ya, ini sebetulnya bisa melanjutkan untuk penurunannya. Jadi kemungkinan kita masih akan tetap atau bahkan didorong semakin ditekan lebih dalam dan bisa saja tembus hari ini 1.1900. Nah, tetap figur utamanya untuk area support akan berada 1.1837 atau lebih tepatnya mungkin yang paling dekat adalah 1.1846. Tapi saya rasa ini bukan mustahil untuk ditembus. Ya, kalau misalkan kita asumsikan ini swing low-nya panjang, kemudian ini correction-nya atau konsolidasinya, maka ini saatnya dia akan mengalami penurunan lebih lanjut dan bisa saja mencapai zona 1.1775. But ini masih perspektif ataupun sisi pandang yang mungkin saja kalau ini ditembus. Tapi kalau kita lihat dari pola pergerakan range hariannya yang sampai saat ini hanya terbesar kurang lebih dalam satu minggu terakhir hanya sekitar 70 atau 100 poin. Jadi kemungkinan potensinya akan relatif tertahan di 1.1840. Ya, itu pun dengan harapan tidak ditembus terlebih dulu. Tapi kalau ditembus ya Anda masih bisa mempertahankan sell sebetulnya, tapi tetap waspada dengan zona area biru ini. Nah, sementara untuk grafik H4-nya sendiri, ya lagi-lagi kita kalau lihat dari areal ini, ya ini sudah sangat bagus ya. Jadi pola kenaikan tertahan di zona yang sama, naik lagi, tertahan lagi di zona yang sama, lalu kemudian dia turun. Nah, kemudian dia konsolidasi mengikuti alur dari trend channel, ternyata dia gagal, kemudian dia sempat turun, swing high lagi, ini adalah double topnya, lalu kemudian dia break areal baik itu support trend channel ataupun areal neckline. Ya, jadi kalau ini double top, berarti ini neckline-nya sudah ditembus, dan otomatis kita masih menentukan sell-nya tetap di 1.1930 ataupun 1.1945. Saya rasa tidak akan terlalu jauh berbeda karena Euro USD sampai saat ini kurang lebih 2 atau 3 hari terakhir kita mendapatkan teritori resisten yang relatif sama. Jadi kalaupun misalkan Anda mendapatkan spike kembali 1.1925 atau mungkin 1.1930, Anda boleh pertimbangkan untuk mengambil zona tersebut sebagai zona sell. Kemudian TP pertamanya masih tetap di 1.1895 karena perkiraan saya di situ agak sedikit stabil. Kemudian juga areal 1.1835 sedikit di bawah areal terendah 1.1846 ya. Sementara untuk stop loss-nya silakan gunakan di 1.1990, berarti kita turunkan saja di 1985. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.